الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa khatib selalu berwasiat, terutama kepada diri khatib pribadi selebih dan umumnya kepada antum sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk selalu terus meningkatkan kualitas keimanan, ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu terus istiqamah menjalankan, mengamalkan atas segala sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian. Dan untuk selalu terus berusaha menjauhkan, bahkan sekaligus meninggalkan atas segala sesuatu yang telah Allah larang kepada kita sekalian melalui daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa pada kesempatan ini hari kita sudah memasuki di Jumat pertama daripada bulan Zulqa'dah atau bulan Abid, tepatnya tanggal 6 Zulqa'dah. Ketahuilah bulan Zulqa'dah adalah salah satu bulan yang Allah muliakan. Bahkan Allah menyatakan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang begitu istimewa, ada 4 bulan yang begitu agung, sehingga Nabi menyatakan salasatun mutawaliyatun. Kata Kanjeng Nabi, bulan yang istimewa, bulan yang agung 3 berurutan. Yang pertama Zulqa'dah yang sekarang kita berada di dalamnya, yaitu bulan Abid. Yang kedua adalah Zulhijjah atau bulan haji, hari raya Idul Adha, hari raya agung. Yang ketiga adalah bulan Muharram, tahun baru Islam. Wa Rajab Mudhar, sedangkan satu yang terpisah jauh adalah bulan Rajab. Semoga kita semua Allah sampaikan kepadanya. Namun pada kesempatan khutbah kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan ada 3 amalan yang begitu Allah cintai. Ada 3 amalan yang begitu Allah ridha ketika kita melakukan daripada amalan tersebut. Sebagaimana sabda daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabba ila Allah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mal ahabba ila Allah? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah sukai? Amalan apa yang paling Allah cintai? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Amalan yang sangat Allah cintai yang pertama adalah salat tepat pada waktunya. Summa ayyun qal, lalu apalagi ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyun, lalu apa lagi ya Rasulullah?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma jihadu fi sabilillah." Yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama yang sangat Allah cintai adalah as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Tidak semua bisa dari golongan umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa melakukan salat tepat pada waktunya. Ini amalan yang sangat berat. Mungkin di antara kita hanya ada beberapa orang saja, sehingga Nabi mengatakan ini adalah amalan yang Allah ridha dan Allah cinta kepadanya jika seseorang itu melakukannya. As-salatu ala waktiha. Sehingga Nabi mengatakan awalul waktu ridha Allah. Siapa orang yang bisa melakukan salat tepat pada waktunya, maka orang tersebut akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keistimewaan tentang salat awal waktu? Yang pertama, orang tersebut sudah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan memberikan sehat wal afiyah di dalam jasad dan rohnya. Allah berikan kesehatan panjang umur di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah akan memberikan penjagaan khusus daripada para malaikatnya. Dan yang keempat, Allah akan melimpahkan keberkahan di dalam kehidupannya. Dan selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ciri di dalam mukanya, yaitu bercahaya, dan Allah berikan tanda seperti tandanya orang-orang saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melembutkan daripada hatinya. Dan selanjutnya, orang yang salat tepat pada awal waktu, ketika nanti di jembatan Shiratal Mustaqim, Allah akan memberikan keistimewaan dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang terakhir, ba'idun minan nar, Allah akan menjauhkan orang tersebut daripada siksa api neraka. Dan yang lebih dahsyat, Allah katakan di dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Bagi orang yang mau menjaga salat tepat waktu, alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga Firdaus dan orang tersebut kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ini amalan yang sangat Allah cintai dan Allah ridha kepada kita. Semoga kita bisa melakukan salat tepat pada waktunya. Syukur-syukur bisa berjamaah. Dan selanjutnya, amalan yang begitu Allah cintai dan Allah ridha kepadanya, summa birrul walidain, yaitu orang yang selalu mau berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Siapa orang yang ingin mendapatkan keberkahan urusan dunia dan akhirat, dimudahkan urusannya, dilancarkan daripada usahanya, diberikan rezeki yang berlimpah, maka kuncinya cuma satu, birrul walidain. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Bersyukur yang masih mempunyai orang tua. Ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Lalu apa keistimewaan orang tua sehingga Allah menyuruh kepada kita dan Nabi menekankan kepada kita?
Ketahuilah dikatakan al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pintunya surga dan Allah masukkan ke dalamnya, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Orang tua kita adalah jembatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada anak durhaka sama orang tuanya, berarti itu anak sudah kehilangan daripada pintu surga yang Allah berikan kepadanya. Enggak ada gunanya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, walaupun dia jenggotan, sorbanan, sholatnya rajin, ngajinya rajin, bahkan bolak-balik dia ke Mekah setiap tahun. Tetapi kalau dia berdurhaka kepada kedua orang tuanya, sungguh hidupnya tidak ada keberkahan, sungguh hidupnya tidak ada kebahagiaan, sungguh hidupnya akan sengsara. Jangankan di dunia, jangankan di akhirat, di dunia saja sudah Allah balas. Sebagaimana perkataan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babani muajjilani uqubatuhuma fid dunya al-baghyu wal uququ. Ada dua dosa, ada dua siksa yang siksa azabnya akan Allah percepat bagi siapa? Yang pertama, orang yang selalu zalim terhadap sesamanya. Dan yang kedua, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini dosa siksa azabnya enggak perlu nunggu di alam kubur, enggak perlu nunggu di akhirat. Di dunia saja sudah Allah buktikan. Perhatikan saja, orang yang berdurhaka kepada kedua orang tuanya, lihat hidupnya tidak ada keberkahan, tidak ada kebahagiaan. Makanya kita bersyukur yang masih ada orang tua kita, berbuat baiklah kepadanya, berikanlah kesenangan kepadanya. Agar apa? Agar Allah ridha kepada kita dan kita mendapatkan keberkahan urusan dunia akhirat, dan kita Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan yang paling cepat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini Sayyid Abdullah bin Abbas, beliau berkata, aku tidak tahu jalan yang lebih cepat menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selain berbakti membahagiaan daripada kedua orang tuanya. Karena Nabi menegaskan, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu. Dengan engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Kalau anak kita ingin soleh, ingin berbakti kepada kita, maka kuncinya kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan harap seseorang yang durhaka tidak berbakti kepada orang tuanya, anaknya akan berbakti kepadanya. Ini sesuatu yang mustahil. Dan Allah menjadikan ridhanya ada di ridha daripada orang tua. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridhanya Allah, kuncinya orang tua kudu ridha. Sebagaimana Nabi menyatakan, ridallah ridal walidain. Ridhanya Allah berada kepada ridhanya orang tua. Wa sakhdallah fi sakhdil walidain. Dan marahnya Allah berada kepada marahnya orang tua. Lalu apa keistimewaan orang tua? Keistimewaannya adalah doa orang tua lebih cepat digabulkan dan doanya mustajab. Sehingga Nabi mengatakan, da'awatu mustajabat la syakka fihinna wa da'watul walidi ala waladi. Doa yang mustajab la syakka, tidak diragukan, kata Kanjeng Nabi,
fihinna wa da'watul walidi ala waladih, yaitu doanya orang tua kepada anak, doanya mustajab. Makanya kita kalau masih ada orang tua, banyak-banyak minta doa sama orang tua. Orang tuanya sudah meninggal, ya banyakin kita mendoakan orang tua kita. Sebagaimana Nabi mengajarkan, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan ciri anak yang saleh, awaladun saleh yad'ulah. Ciri anak yang saleh, dia tidak pernah bosan untuk mendoakan daripada kedua orang tuanya. Dan keistimewaan orang tua, jika kita berbakti kepadanya, maka umur kita akan Allah berikan keberkahan di dalam taat ibadah, dan rezekinya Allah limpahkan. Sebagaimana daripada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyumaddu lahu fi amri. Siapa orang yang kepingin umurnya Allah berkahkan di dalam taat ibadah, wa ayyuzadalahu fi rizki, dan rezekinya Allah limpahkan, Allah berkahkan, falyutabarra walidayh, maka berbuat baiklah, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, amalan yang Allah cintai dan Allah ridha kepada kita adalah summa ayyun qala ya Rasulullah al-jihad fi sabilillah. Itu berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang maksud jihad di sini bukan hanya berperang saja, tetapi yang maksud jihad di sini apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Berjihadlah kalian dengan harta kalian. Yang punya ilmu, ya berjuanglah, berjihadlah dengan ilmunya. Yang punya tenaga dan pemikiran, berjuanglah dengan tenaga dan pemikirannya. Maka Allah katakan di dalam surat Taubah ayat 20 sampai 21, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatun indallah wa ulaika humul faizun. Ini Allah nyatakan, orang-orang yang beriman dan berhijrah, dia berpindah tempat, serta berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan jiwanya, dengan pemikirannya, adalah lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh daripada kebahagiaan. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin min waridwani wajadnahum fiha na'imun muqim. Dan ayat selanjutnya dikatakan, Allah memberikan kebahagiaan kepada mereka dengan memberikan rahmat dan ridha-Nya, dan surga mereka memperoleh kesenangan kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, memberikan contoh bagi orang yang selalu berjihad di jalan Allah. Masalul mujahid fi sabilillah wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilih. Apa kata beliau? Perumpamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih mengetahui dengan orang-orang yang berjihad di jalannya. Kama salis saim al-qaim wa tawakkalallah lil mujahid fi sabilih. Seperti perumpamaan orang yang selalu berpuasa, yang melakukan salat malam, dan Allah menjamin bagi orang-orang tersebut yang berjihad di jalannya. Bi ayyatafahu ayyudkhilahul jannah. Dan jika seseorang itu mati, sudah dipastikan orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah. Au yarji'u saliman ma'a ajzi agniyabi. Jika seseorang itu selamat di dalam peperangan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang besar dan Allah berikan daripada harta ghanimah atau rampasan. Inilah ketiga amalan
yang jika kita melakukannya Allah akan ridha kepada kita dan kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melakukan daripada 3 amalan ini yang begitu berat, tetapi Allah memberikan keistimewaan dari beratnya amalan tersebut. Allah akan ridha kepada kita dan kita mendapatkan syafaat Nabi dan kita akan Allah masukkan surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati fikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, sayyidil khalaiq wal bashar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Fayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.